Halo teman-teman, semoga Anda dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Pekan ini memasuki pekan ke-16 di Liga Premier Inggris dan menariknya melibatkan 3 tim papan atas, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Di Etihad, Manchester City akan menjamu Wolves, kemudian di Anfield, Liverpool menjamu Aston Villa, dan di Stamford Bridge, Chelsea menjamu Leeds. Saya rasa 3 pertandingan ini akan diamankan oleh City, Liverpool, dan Chelsea. Kalau bicara City, ya di Etihad, mereka memang menjamu kuda hitam, salah satu kuda hitam Wolves, yang kemarin sempat menyulitkan Liverpool dan nyaris bisa menahan imbang sebelum Liverpool menang di menit-menit akhir di injury time bahkan oleh super sub mereka, yaitu Divock Origi yang dimasukkan oleh Jurgen Klopp, dan Liverpool bisa mendapatkan 3 poin. Jadi ini bagi Pep sudah tahu, bisa melihat bagaimana kondisi tim lawan dan kondisi tim dia. Kalau bermain di Etihad pasti akan menang. Saya meyakini itu dengan false nine dia, dengan kualitas permainan mereka, individu pemain-pemain City, mereka bisa mengatasi Wolves. Wolves bukan tidak mungkin juga bisa menang karena 2 musim lalu kalau nggak salah dalam tandang kandang mereka pernah mengalahkan Manchester City, dan Pep merasakan itu, harus berhati-hati ya. Karena mereka ini tim yang bukan berada di luar 10 besar. Wolves ada di dalam 10 besar dan bisa memungkinkan terjadi kejutan. Paling tidak mereka mampu bisa menahan imbang City. Karena tidak ada yang menduga juga Crystal Palace bisa menang dengan 2 gol di Etihad melawan City. Berarti Wolves juga bisa melakukan itu. Walaupun untuk saat ini ketika City ada di atas memimpin klasemen, rasanya sulit untuk siapapun bisa mengalahkan City, apalagi sekarang bermain di Etihad. Dan sekali lagi, hasil positif 3 poin sudah di depan mata bagi pasukan The Citizens. Saya tidak akan langsung ke Liverpool dulu, belakangan Liverpool karena ini topik menarik. Saya ke Chelsea di Stamford Bridge. Mereka menjamu Leeds. Chelsea harus melupakan bagaimana kegagalan mereka dengan kalah 3-2 melawan West Ham dalam derby London, termasuk dalam pertandingan match ke-6 di grup H di UCL. Mereka hampir saja menang, namun akhirnya harus bisa menerima hasil 3-3 melawan Zenit di kandang lawan. Sudah 3-2, tapi di menit-menit akhir injury time Zenit bisa menyamakan 3-3. Membuat Chelsea itu turun sebagai runner up di grup H, memberikan tempat kepada Juventus yang menang 1-0 lawan Malmo. Sangat disayangkan ya. Ada 3 klub Inggris yang juara grup semua di UCL, tapi Chelsea sebagai juara bertahan itu justru menjadi runner up. Tapi tidak masalah buat Chelsea karena mereka sekarang lolos ke babak 16 besar yang nantinya akan diundi pada hari Senin. Siapapun lawannya, bagi Chelsea tidak masalah, mereka berkonsentrasi penuh untuk bisa terus melaju, bahkan mungkin bisa mempertahankan gelar juara di UCL. Nah, saya kembali peluang mereka menghadapi Leeds. Mereka akan menang dengan 3 poin. Tuchel tetap akan bermain dengan 3-4-3-nya, tetapi salah satu yang bisa ditampilkan dia adalah Timo Werner. Werner kemarin membuat 2 gol melawan Zenit. Akan mengistirahat mungkin Lukaku, Werner akan ditampilkan depan, Mount di belakang atau dengan Pulisic, atau entah dengan Kai Havertz. Itu urusan dari Tuchel, tapi tetap 3 di belakang dia akan kembali memainkan Silva, Rudiger, dan Christensen di depan Mendy. Di tengah memang agak sulit ketika mereka tidak ada Kante, agak berat. Memang Jorginho ada, tetapi agak berat ya. Apalagi Kovacic juga tidak ada di sana. Tidak bisa mengharapkan kepada Zaul atau Ruben Loftus-Cheek di sana atau Ross Barkley. Tapi juga dengan kondisi yang ada, materi pemain, kedalaman skuad yang kuat, saya pikir Chelsea bisa mengatasi Leeds. Ada Reece James di kanan, ada Alonso juga di kiri. Aman-aman aja bagi The Blues. Kita sekarang ke topik paling tunggu-tunggu. Kedatangan seorang Stevie Gerrard ya, yang sekarang menangani Aston Villa. Bukan lagi sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Ini tentunya akan disambut oleh pendukung Liverpool. Pasti dengan juga lagu You All Never Walk Alone akan berkumandang ke sana ketika Gerrard melangkahkan kaki masuk di stadion yang penuh kenangan. 16 tahun Gerrard bersama dengan Liverpool sebagai pemain. Dia meninggalkan kenangan yang heroik sekali ketika mereka bisa mengalahkan Milan di final Liga Champions 2005 di Istanbul. Ketinggalan 0-3 berbalik 3-3 dan menang dalam adu penalti. Luar biasa. Saat itu bagaimana Liverpool ditangani oleh Rafael Benitez, pelatih yang saat ini menukangi tim seteru mereka, Everton, yang dipukul kemarin juga oleh
Liverpool dengan 4-1 di Goodison Park. Jadi ada kenangan-kenangan indah yang pasti tidak dilupakan oleh Stevie Gerrard. Namun ketika ia menjadi pelatih Aston Villa dengan progres yang sangat bagus, ya, 4 kali bertanding, 3 kali menang, 9 poin, hanya 1 kali kalah menghadapi tim pemuncak klasemen Manchester City. Ini luar biasa. Semenjak dia mengambil alih kursi kepelatihan dari tangan Dan Smith yang dipecat, membuat pergerakan, artinya bagaimana Aston Villa bisa berlari dengan sangat bagus ya di IPL. Mereka memang sementara berada di posisi ke-10, 19 poin. Kalau memang mau dilihat dengan Liverpool tertinggal 15 poin. Tetapi kan bukan di situ masalahnya, karena kedatangan seorang Stevie ini yang membangkitkan sekali gairah permainan lagi. Motivasi pemain-pemain dari Aston Villa untuk bermain jauh lebih bagus. Sebelum Stevie datang mereka cuma 3 kali kemenangan ya di tangan Smith. Sekarang langsung diberikan dengan 3 kemenangan saat menghadapi Brighton menang, Crystal Palace mereka menang, terakhir mereka menang melawan Leicester, Jimmy Vardy dan kawan-kawan. Suatu hal yang sangat baik. Ini harus diantisipasi oleh Jurgen Klopp. Bukan tidak mungkin ada kejutan di Anfield. Karena pasti Gerrard akan menyuruh timnya bermain all out, habis-habisan untuk bisa mencuri poin di Anfield. Imbang bagus, apalagi mereka bisa menang. Kalau kita melihat 3 pertandingan terakhir di Anfield, Aston Villa itu tidak pernah menang. Mereka terus memberikan perlawanan, termasuk pada musim lalu mereka kalah dengan 2-1. Tapi sebelumnya juga mereka bisa menghajar Liverpool dengan 7-2 di Villa Park. Kekalahan yang menyakitkan bagi Jurgen Klopp dan pasukannya. Oke, saya sudah mengatakan 3 pertandingan terakhir di Anfield sulit bagi Aston Villa. Aston Villa itu terakhir menang itu pada 13 September 2014. Saat itu Aston Villa masih dipegang oleh pelatih Paul Lambert menghadapi Liverpool di Anfield. Mereka menang dengan 1-0. Itu kemenangan terakhir mereka. Dan kekalahan juga terakhir bagi Liverpool melawan Aston Villa. Dan Stevie Gerrard menyandang ban kapten. Liverpool masih dipegang oleh Brendan Rodgers yang saat ini menangani Leicester City. Banyak pemain-pemain bagus di Liverpool saat itu. Masih ada Jordan Henderson yang saat ini menggantikan posisi dari Stevie sebagai kapten ke-11. Satu-satunya pemain yang tersisa dari angkatan Brendan Rodgers saat itu. Dan masih ada Philippe Coutinho, Adam Lallana masih ada di sana, Mario Balotelli, Fabio Borini juga ada di situ, Dejan Lovren. Penjaga gawangnya masih Simon Mignolet. Ya. Jadi kekalahan ini kekalahan yang terasa pahit di Anfield ya, bagi Gerrard dan kawan-kawan. Gol tunggal dari Aston Villa diciptakan oleh pemain akademi mereka ya, di Aston Villa. Namanya itu Gabriel Agbonlahor. Pertandingan baru berlangsung 9 menit, Agbonlahor langsung mencetak gol ke gawang Mignolet. Dan itu dipertahankan terus oleh anak-anak Aston Villa sampai mereka bisa menang. Jadi kenangan terakhir di mana Stevie bermain sebagai kapten ke-11 dan sekarang dia menukangi tim yang mengalahkan Liverpool pada 2014 yang lalu. Artinya sudah berapa? 7 tahun yang lalu ya, mereka bisa menang. Tapi sampai saat ini sulit untuk bisa menang kalau bermain di Anfield. Apa yang harus dilakukan oleh Stevie Gerrard? Pasti bermain dengan 4-3-3. Kegemaran Stevie Gerrard. Namun saya agak sedikit takut. Lebih bagus mereka bermain dengan 4-4-1-1. Ya. Oke, di belakang, di penjaga gawang, mereka masih punya Martinez yang baik. Penjaga gawang Argentina ini solid bermain. Ya. Kuat di dalam penyelamatannya. Di kanan ada Cash, di kiri ada Target. 2 bek tengah mereka, Konsa dan Mings. Oke. 4 gelandang mereka yang saya ingin dimainkan yaitu Ramsey, Nakamba, McGinn, Young. Nah, 2 kenapa harus bermain dengan 4-4-1-1 meninggalkan Oli Watkins aja di depan, di belakangnya ada Bundia yang bermain itu jauh lebih bagus daripada Gerrard ini coba bermain terbuka dengan 4-3-3. Ini bahaya menghadapi Liverpool yang menganut sistem gegenpressing ala Klopp, berbahaya ya. Walaupun kita tahu bersama bahwa Aston Villa ini sedang bagus-bagusnya. Dan musim lalu mereka juga memberikan perlawanan sebelum kalah dengan 2-1. Tapi Gerrard harus berpikir matang, hati-hati untuk bisa jual beli serangan melawan Liverpool. Liverpool lagi bagus-bagus. Lain kalau Liverpool lagi sedang terseok-seok. Ini mereka lagi sedang bagus. Mempertahankan posisi di atas. Berkejar-kejaran dengan City dan juga dengan Villa. Mempertahankan jarak mereka. Itu saya katakan bahwa kenapa dengan 4-4-1-1 Target dan Cash ini bisa menahan, bisa mempersempit ruang gerak
bagi Liverpool yang kuat di dalam sisi flank dengan Trent dan Robo yang selalu masuk lebih jauh untuk memberikan crossing, umpan-umpan lambung ke depan. Pasti Klopp akan memainkan 3 punggawa yang terkuat mereka di lini depan. Salah di kanan, Mane di kiri, dan Jota sebagai striker mereka. Nah ini kan berbahaya 3 pemain ini. Taktik yang selalu dimainkan adalah Mane dan Salah dengan skill individu yang bagus, teknik yang bagus, akan tetap melakukan manuver, penetrasi ke dalam kotak penalti untuk lebih dalam. Ya. Memberikan ruang agak terbuka sedikit itu di sisi 2 flank mereka. Dengan Trent dan juga Robo yang banyak masuk dari sini untuk melakukan crossing. Itu tadi. Nah ini tugas bagi Cash yang ada di kanan untuk mengatasi Robo. Ya. Kemudian target bek kiri mereka, Aston Villa, untuk bisa mengatasi, memperlambat laju dari seorang Trent. Trent berbahaya sekali ya, untuk urusan assist. Ya. 7 assist yang sudah dilakukan dalam musim ini, itu harus dipertimbangkan dengan matang oleh Stevie Gerrard. Kemudian di tengah, kalau bermain dengan 3 gelandang bagi Aston Villa, ini akan susah. Ruwet bagi mereka untuk bisa mengatasi Fabinho, Thiago, dan Hendo yang menjadi kekuatan bagi The Reds Liverpool. Dalam hal memegang bola sangat kuat, mengontrol permainan, ya, dengan mengatur ritme bagi Liverpool. Ini kuat 3-3-nya, sulit untuk direbut. Makanya kalau dengan 3 gelandang saja, ini akan sangat berat. Misalnya ada Nakamba di sana, ada Ramsey dan McGinn. Ini akan sulit. Tapi kalau ditambah dengan Young yang mengontrol juga dari sisi kiri, jauh lebih bagus. Artinya mereka harus memutuskan aliran bola dari tengah, dari sepertiga lapangan ini, yang menutup pergerakan dari Fabinho, bagi Thiago dan Hendo, untuk tidak banyak melepaskan umpan-umpan passing-passing ke depan kepada Salah, Thiago, dan Mane. Pasti akan sangat berguna, sangat bermanfaat kalau Nakamba, Ramsey bisa bermain dengan bagus, McGinn untuk bisa terus ya mempressing ketiga pemain ini yang sangat berbahaya selain Trent dan Robo. Kalau ini mereka lakukan dengan baik, paling tidak di 45 menit pertama, untuk bisa menahan imbang. Artinya 1 poin di depan mata sudah ada, walaupun harus bisa berjuang juga di babak kedua. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai kebobolan dulu. Kalau kebobolan dulu dari Liverpool, selesai. Liverpool kalau sudah bisa mencetak gol lebih awal, itu keran gol akan terus bisa mengalir ya bagi Aston Villa. Jadi tugas Aston Villa untuk tidak kalah di sini menurut saya. Menang tentunya kejutan besar, tapi untuk tidak kalah dulu. Walaupun dengan persentase kemenangan pasti di Liverpool. 60-40 buat Liverpool. Saya bisa memberikan sekali lagi tugas. Bagi Cash dan target, harus fokus. Ya, tidak boleh lengah. Karena ini kunci dua sisi yang selalu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Liverpool, terutama bagi Robo dan Trent. Salah juga dan Mane. Jadi itu kuncinya. Kenapa mereka harus bermain dengan 4 gelandang dan 4 pemain belakang, dengan meninggalkan 1 pemain di depan 4 gelandang serang. Dan hanya meninggalkan Wally Watkins aja depan. Ya, Wally Watkins itu bisa menarik pergerakan pemain-pemain lawan ya, karena kita tahu pasti Virgil van Dijk di belakang, entah dipasangkan dengan Konate atau dengan Matip, ini menjadi kekuatan menara kembar yang sangat baik. Apakah ada kelemahan bagi Liverpool? Masih ada celah yang mereka bisa masukkan, karena kan pergerakan antara kalau Konate main ataupun Matip mendampingi Virgil van Dijk ini lemah dalam bola-bola ketika umpan-umpan terobosan yang dilakukan. Masih ingat ketika mereka kalah dengan 3-2 dari West Ham, itu gol kedua West Ham itu diawali dengan pergerakan yang cepat dari Jarrod Bowen, tidak bisa dikejar oleh Fabinho dan Ox. Dia masuk dari sisi tengah, memberikan true pass ya, kepada Pablo Fornals yang masuk di antara celah-celah yang tidak bisa diganggu oleh Matip. Bahkan juga dengan Van Dijk, sangat cepat masuk, tertinggal. Kalau pemain-pemain yang cepat ini sulit untuk bisa dikejar, baik oleh Van Dijk dan Matip. Ya, karena mereka agak lambat dalam pergerakan, namun dalam membaca permainan ini top. Baik Van Dijk dan Matip itu keunggulan bagi kedua pemain ini. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan. Ya, Nakamba, Ramsey bisa memberikan umpan-umpan terobosan atau McGinn kepada Wally Watkins yang ada di depan, termasuk kepada Bundia yang berdiri di belakang Watkins. Bisa dimanfaatkan. Itu sangat penting. Melawan Everton juga, satu-satunya gol Everton dibuat oleh Demarai Gray, ya, itu mendapatkan umpan yang sangat matang, hampir mirip dengan Bowen memberikan umpan kepada Fornals, dan itu dilakukan oleh Richarlison, memberikan umpan sangat tepat, matang sekali ke arah Gray yang masuk di antara celah-celah itu. Bagaimana ada Matip dan juga dengan Van Dijk yang masuk di sini, dan dia bisa membuat gol ke gawang Alisson. Memang agak sulit, berat ya, tetapi kejelian diperlukan oleh pemain-pemain tengah dari Aston Villa untuk melakukan hal yang sama. Masih bisa terbuka.
Namun tetap penguasaan bola akan dikuasai sepenuhnya. Ball position ini milik bagi Liverpool. Sulit untuk bisa mengalahkan mereka dalam hal ball position. Pasti dalam percobaan menembak juga pemain-pemain Liverpool akan jauh lebih banyak. Sisi on targetnya juga mereka akan lebih banyak. Corner kick juga mereka akan lebih banyak. Dan akan memaksa pemain-pemain Aston Villa untuk terus bisa bertahan dalam tekanan ini. Ya, kalau Aston Villa terjebak di dalam bagaimana mereka menunggu terus banyak bertahan, ini sulit untuk menghindarkan kekalahan. Liverpool pasti akan menang. Karena tujuan utama bagi Klopp, mereka harus menang 3 poin penting di Anfield untuk menjaga jarak mereka dengan City dan juga menjaga jangan sampai mereka disodok oleh Chelsea dari bawah. Kalau mereka sempat imbang, Chelsea menang akan berat, akan terjadi pergantian. Ya. Dan mereka juga menjaga kalau ada kejutan di Etihad, Wolves bisa menahan City, mereka menang melawan Aston Villa, mereka akan naik memimpin klasemen. Itu yang akan kita nantikan. Ya. Jadi Gerrard tetap tentunya berharap timnya bisa mendapatkan hasil positif. Namun sekali lagi, dengan 4-3-3, saya tidak meyakini ini. Masih ragu kalau mereka bisa ajak jual beli serangan, bahaya. Tapi kalau dengan 4-4-2 ada keseimbangan yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Aston Villa dengan menempatkan aja satu pemain depan, yaitu Watkins, di belakangnya Buendia yang masuk. Ketika Watkins bisa menarik pemain-pemain belakang Liverpool keluar, Buendia yang akan masuk, Migin yang akan masuk dari sisi second line. Kita akan nantikan apa taktik strategi dari Stevie Gerrard untuk bisa menumbangkan tim yang pernah ia perkuat, Liverpool di Anfield. Tapi menurut saya ini butuh perjuangan, berat sekali. Bahkan kemenangan masih untuk milik Liverpool. Kita nantikan bersama. Sampai jumpa dalam pembicaraan selanjutnya. Ciao, terima kasih.